Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Sujud sahwi itu sunnah hukumnya ketika kita lupa dalam sholat. Menurut bahasa sujud sahwi itu yaitu lupa akan sesuatu. Misalkan begini, kita naruh gelas lah contohnya kayak gitu. Jadi kita lupa gelas itu di mana naruhnya, padahal dapat kita naruh, cuma lupa gitu. Nah, itu namanya sujud sahwi menurut bahasa selain bahasa Arab. Bahasa ajam ya, bahasa orang kita. Tetapi untuk pembahasan ini yang diharapkan arti sujud sahwi itu bukanlah dari bahasa atau bahasa sehari-hari kita ya, melainkan dari istilah, yang mana istilah ini menjadi suatu acuan hukum agama. Sujud sahwi menurut istilah yaitu al-ghaflatu 'ani syai'i fi sholati, lalai akan sesuatu dalam sholat. Ketika kita sedang melaksanakan sholat, ada sesuatu yang tidak dilaksanakan karena unsur lalai. Nah, itu menurut bahasa istilah namanya sujud sahwi. Artinya pelaksanaannya itu yaitu di akhir salat ketika hendak salam. Sujud sahwi itu hukumnya sunnah ketika meninggalkan sesuatu yang diperintah dalam sholat. Misalkan taruhlah contohnya tidak melaksanakan tasyahud awal atau tahiyat awal. Nah, itu hal yang diperintah ketika sholat sementara tidak dilakukan. Maka ketika di akhir sholat sunnah sujud sahwi. Au fi'lin manhiyin anhu, atau melakukan sesuatu yang dilarang dalam sholat. Yang padahal sesuatu itu tidak boleh dilakukan ketika sholat. Misalkan melebihi batas rokaat. Misalkan sholat dohor 4 rokaat, malahan sholatnya 5 rokaat. Itu kan udah melebihi batas rokaat. Sementara 5 rokaat itu tidak boleh, dilarang. Nah, apabila dilakukan dalam posisi atau keadaan lalai atau lupa, maka ketika di akhir sholat sebelum salam itu disunnahkan sujud sahwi. Tetap hukumnya sujud sahwi itu sunnah dilaksanakan, tidak wajib, meskipun melakukan hal yang dilarang ketika sholat atau meninggalkan hal yang diperintah ketika sholat. Walau bisyaki, meskipun hal itu dilakukan dalam keadaan ragu. Misalkan begini, apakah kita meninggalkan hal yang diperintah oleh agama ketika sholat atau bahkan melakukan hal yang dilarang ketika sholat. Itu dalam keadaan ragu. Nah, meskipun demikian, sujud sahwi tetap hukumnya sunnah dilaksanakan. Tidak merubah apa yang diperintah dan apa yang tidak boleh dilakukan, meskipun itu hal yang mesti diperhatikan dalam sholat, tetapi untuk sujud sahwi tetap hukumnya sunnah. Wal matruku minas sholati fardhon kanas au naflan. Perkara yang ditinggalkan dari sholat, entah itu sholat fardu atau sunnah,
itu ada 3 perkara. Yang pertama fardu, yang kedua sunnah, sunnah abad, dan sunnah hayat. Nah, 3 hal ini ketika ditinggalkan dalam sholat, maka disunnahkan sujud sahwi. Wal fardu al matruku sahwan la yanubu ay la yakumu anhu sujudu sahwi wala ghairuhu minas sunani sholati bal hukmuhu innahu in dzakarahu qabla salamihi atabi. Fardu yang ditinggalkan ketika kita melaksanakan sholat, maka itu tidak bisa digantikan, artinya tidak bisa dilakukan dengan sujud sahwi. Tidak cukup dengan sujud sahwi saja apabila yang ditinggalkan itu hal yang fardu. Bal hukmuhu innahu in dzakarahu qabla salamihi. Justru apabila ingat sebelum salam apa yang kita tinggalkan, yaitu yang berstatus hukumnya fardu, maka kita wajib melaksanakan apa yang ditinggalkan itu. Misalkan begini, sholat dohor lah taruh gitu. Sholat dohor 4 rakaat. Sementara sholatnya kita 3 rakaat. Kan ya. Nah, maka 3 rakaat ini kan kurang 1 rakaat lagi. Maka sebelum salam, kita hendaknya berdiri lagi melaksanakan 1 rakaat lagi. Karena hakikatnya kesempurnaan sholat itu harus terpenuhi semua rukun dan fardunya sholat. Apabila tidak dipenuhi, maka sholatnya tidak sempurna. Nah, apabila tidak sempurna, maka sholatnya tidak sah. Wa qad yashra'u ma'al ityani bihi as-sujud. Terkadang sujud sahwi bisa dilakukan. Seperti contohnya ka'an sajada qabla ruku'ihi sahwan summa tadhkuru fa innahu yaqumu wa yarka'u wa yasjudu li hadhihi ziyadah fa inna ma ba'dal matruki laghun. Seperti kita sujud sebelum ruku'. Misalkan nih kita sholat nih ya. Sholat Allahu Akbar. Nah, ketika hendak ruku', bukannya ruku' malahan langsung sujud. Itu kan sudah jelas meninggalkan ruku'. Nah, dalam hal itu keadaan kita lupa yang semestinya kita melakukan ruku' malahan langsung ke sujud. Nah, dalam hal itu maka ketika sebelum salam kita wajib berdiri lagi melaksanakan 1 rakaat lagi yang tertinggal itu. Karena yang tertinggal tadi itu tidak terhitung 1 rakaat. Karena apa? Ya karena tidak sempurna. Wa qad la yashra'u sujud litadarakahu bi alla tahsula ziyadatan kama law kana al-matruk assalam fatadkuruhu an qurbin wa lam yantaqil man mawdi'ihi fayaslimu min ghairi sujudin. Fa in tadzakkarahu ba'da salam. Seperti kita meninggalkan sesuatu yang mesti dilakukan dalam sholat, justru malah ditinggalkan. Seperti kita meninggalkan salam. Meninggalkan salam, pas begitu ingat, loh kita ini belum salam sholat maksudnya. Itu ingatnya masih dekat masa dari meninggalkan salam ke pas waktu ingat itu masih dekat. Nah, ketika dalam hal seperti itu, maka tidak disunahkan sujud sahwi, melainkan kita diwajibkan harus salam sholat yang tadi kita tinggalkan itu.
Yang penting jaraknya itu antara, lupa dan ingatnya itu masih, masih sebentar lah. Wa in tadzakarahu ba'da salam, meskipun ingatnya itu setelah salam, maka ya tidak mesti sujud sahwi, melainkan ya salam udah gitu, tidak mesti sujud sahwi karena yang ditinggalkan itu ya memang salam. Wallahu a'lam bishawab.